Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi bini'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thanan 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin ala kulli hal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi an'ama alaina bini'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat maghrib Masjid An-Nur yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Allah masih ngeman kita, Allah masih menghendaki kita baik. Seseorang kalau tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka orang itu akan disibukkan terus-menerus dengan urusan dunia yang tidak ada ujung-ujungnya, nggak ada selesai-selesainya. Orang kalau nggak dieman, orang kalau nggak dikehendaki baik sama Allah, orang itu disebutkan ngejar dunia, masih bekerja di jam yang sama kayak gini, jam-jam orang ibadah, dia masih nyari dunia. Dunia itu ibarat bayangan yang dikejar semakin lari, ibarat air laut yang diminum semakin haus. Tidak ada ceritanya orang puas dengan dunia, kecuali Allah karuniakan hati yang qanaah, hati yang warok dan zuhud. Jamaah yang dirahmati Allah, masih melanjutkan kajian kita tentang pembahasan taubat dari dosa riba dan harta riba. Kita ulang sejenak, nanti bisa dilihat ya di YouTube channelnya Masjid An-Nur Jagalan. Kalau bisa di subscribe ya, karena masih 850-an yang berlangganan. Di situ masih ada tema kami, judulnya taubat dari riba ya. Secara garis besar kita telah membahas bagaimana ya taubat dari, bagaimana cara bertaubat, yang kedua apa konsekuensi setelah bertaubat ya. Jadi bagaimana cara taubat adalah ya, bagaimana cara taubat itu sendiri. Taubat itu tidak ada cara khusus, cukup hadis Nabi SAW menerangkan at-taubatu hiyan nadam. Taubat itu adalah penyesalan. Jadi ketika seseorang menyesal, maka sesungguhnya dia telah bertaubat ya. Kan ada hadisnya at-taubatu hiyan nadam. Taubat itu adalah penyesalan. An-nadmu taubah. Taubat itu nyesal. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Itu adalah cara bertaubat. Siapapun yang menyesali dosanya, sesungguhnya dia telah bertaubat. Yang kedua pembahasannya adalah konsekuensi taubat dari dosa riba. Konsekuensi taubat. Contoh, ini sekedar peringatan kembali ya. Misalnya orang yang bertato, cara taubatnya menyesali bahwa tato itu tidak baik, itu dosa. Cara taubatnya orang minum khamr, nyesel bahwa mabuk itu tidak baik. Judi, riba, ini secara umum ya, mencakup semua dosa. Konsekuensi setelah bertaubat, misalnya gini, setelah dia menyesali dosa tato, minum khamr, riba, zina, dan dosa-dosa yang lainnya, konsekuensinya apa? Dia harus meninggalkan. Misalnya orang bertato, konsekuensinya harus menghilangkan tatonya, gitu kan? Konsekuensi orang tobat dari riba apa? Ya harus resign dari pekerjaan riba. Itu konsekuensinya. Enggak mungkin orang disebut tobat dari riba kalau dia masih bekerja di tempat riba. Aku masih kerja koyo ngene, aku tobat bendino. Itu tobatnya orang munafik. Ya, sama dengan seseorang minum khamr sambil mengatakan aku masih mabuk ngene isih taubat ya. Semua taubat itu butuh konsekuensi ya. Konsekuensi taubat dari zina ya meninggalkan dunia perzinahan. Konsekuensi taubat dari harta haram, dia tidak makan harta haram. Kemudian juga ada syariat untuk sholat taubat ya, walaupun para ulama khilaf
tapi sebagian membolehkan, sebagaimana hadis riwayat Imam Tirmidzi, Abu Daud dan Ibnu Majah, tidaklah seorang hamba melakukan dosa kemudian ia bersuci dengan baik, kemudian berdiri untuk melakukan sholat 2 rakaat, minta ampun kepada Allah, Allah ampuni. Ini juga termasuk cara taubat, boleh dengan cara sholat taubat, tapi tidak suatu keharusan ya. Misalnya wong taubat kon kudu sholat taubat, enggak, orang sudah menyesal aja sudah taubat ya. Bisa jadi ada seseorang yang berzina, seseorang berbuat dosa, setelah dia berzina dia naik mobil, terus di mobil itu dia nangis, dia nyesal, ya Allah ampuni, ya Allah hamba terulang kembali, ya Allah ampuni ya Rabb. Kalau kepada zat yang maha pengampun tidak mengampuni, hamba mau minta ampun kepada siapa? Dia sepanjang jalan nangis dan nyesal, sesungguhnya dia telah bertaubat walaupun tidak sholat taubat. Ini hanya salah satu cara taubat. Jamaah yang dirahmati Allah, Syekh Salim bin Aid Al-Hilali, ini sudah kita sampaikan ya, kita review sejenak saja karena nanti kita akan fokus cara taubat dari harta riba ya. Jadi ada 9 cara ya, 9 cara agar taubat menjadi nasuha. 1, Islam ya, nanti bisa disimak di YouTube ya, di Masjid An-Nur Jagalan masih ada ya, yaitu cara taubat dari harta riba. Part pertama, ini part kedua ya. 1, syarat taubat itu harus Islam, karena orang kafir tidak akan diterima taubatnya ya. Taubatnya orang kafir dengan apa? Masuk Islam ya. Walalladzina yamutuna wahum kuffar ya. Dan tidak pula diterima taubat orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran ya. Mereka adalah siksa, kami bagi orang-orang itu kami sediakan siksa yang pedih. Surat An-Nisa ayat 18. Yang kedua, kita percepat aja, ikhlas ya. Taubat harus ikhlas. Maksudnya apa ya? Karena Allah, bukan taubat karena yang lainnya. Kon gak mabuk meneh ya, mandek sih lagi loro. Berarti dia taubatnya bukan karena Allah, karena loro ya. Bro gak main judi meneh ya, iki lho nomere tepak iki ketoke kon oleh. Ojo sih ra duit tobat awak. Dia bukan ikhlas karena Allah. Yang ketiga, mengakui dosa. Tidak disebut taubat kalau tidak mengakui dosa. Aneh kan, ada orang tobat tapi tidak mengakui dosanya. Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya Allah akan mendekatkan mukmin lalu meletakkan hijab dan menutupinya. Lalu Allah berfirman, ingatlah dosamu begini, ingatlah dosamu yang ini. Mukmin itu berkata, iya wahai Rabb. Sehingga ketika dia telah mengakui dosanya dan merasa dirinya diazab, Allah berfirman, aku telah menutupi dosamu di dunia dan hari ini aku ampuni dosamu. Lalu diberikanlah kitab kebaikan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Setidaknya mengakui dosa akan meringankan hisab di hari kiamat ya. Jangan sampai tidak dihukum di dunia aja. Kalau terpidana itu ngaku salah, itu kan setidaknya ada keringanan ya, apalagi di akhirat. Yang keempat, menyesal ya. Pasti orang kalau tobat pasti nyesal. Maaf ya yang sudah tobat, yang sudah hijrah, jangan sampai mengorek-ngorek kembali dan menceritakan dengan kebanggaan atas dosa-dosanya yang terdahulu. Oh, awak biyen wong iku mabuk sak botol, aku dhisik dina 3 botol. Padahal sudah tobat tapi masih dibanggakan ya. Yang kelima, meninggalkan maksiat yaitu al-iqla. Tidak disebut taubat dari zina kalau dia masih berzina. Tidak disebut taubat dari riba kalau dia masih kerja di tempat riba. Tidak disebut taubat dari khamr kalau dia masih mabuk, masih minum khamr ya. Harus meninggalkan kemaksiatan. Yang keenam, jika terkait hak orang lain harus mengembalikan. Nanti kita akan banyak membahas poin 6 ini ya. Yang ketujuh, sebelum sakaratul maut atau matahari terbit dari barat. Malam yugharghar. Ya, innallaha yaqbalu taubatal 'abd malam yugharghar. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai di kerongkongan. Siapa yang taubat ketika mau mati? Allah kisahkan siapa? Yaitu Fir'aun ya, yang ketika Allah tenggelamkan. Nanti bisa dibaca di surat Yunus ayat 99 2. Yang kedelapan, istiqomah setelah taubat ya. Nanti penjelasannya bisa disimak di YouTube. Kajian kami sama di Masjid An-Nur, istiqomah. Karena memang berat ya, menjaga keistiqomahan itu berat. Makanya ya caranya kalau habis taubat ya kumpuli orang-orang yang baik ya.
Anda kalau tobat kumpul teman koncone zaman biyen kuatir apa? Kumat meneh ya. Ya, teman itu kan sohib, sahib. Bahasa Arabnya teman sohib itu sahib narik ya, mesti pengaruh. Kumpul karo wong senengane hobi apa sepedaan ya ngomongi sepedaan ya. Alhamdulillah masih sepedaan, masih mubah ya. Kumpul orang senengane judi ya omongane nomor, gitu kan? Orang itu akan dikumpulkan berdasarkan kecenderungan hati seseorang ya. Dan yang kesembilan, melakukan perbaikan setelah tobat. Pasti lebih bagus gitu loh ya. Orang tobat itu Pak pasti lebih bagus. Para ulama mengatakan inna min alamati qubulil hasanah al-hasanatu ba'daha. Sesungguhnya di antara alamat atau tanda diterimanya kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Jadi ciri ini tobat diterima apa Ustaz? Cirinya sholat orang itu diterima apa Ustaz? Simple. Dia tambah baik, tambah solih. Berarti lek wong bar tobat tambah apik, berarti itu tobatnya diterima oleh Allah. Demikian pula sebagaimana firman Allah di surat Ar-Rahman ya, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Tobat itu baik, pasti tambah baik. Salat itu baik, habis salat tambah baik. Umroh itu baik, Lailatul Qadar itu baik. Ciri orang yang umrohnya diterima tambah baik, simple aja. Bukan tanda tertentu ya, bukan tanda tertentu, tapi lihat perbuatannya. Sebagaimana perkataan para ulama ya, qala fa innallaha idza nataqabbalu amala 'abdin waffaqahu li'amalin salih ba'dahu. Sesungguhnya Allah jika menerima suatu amal hamba, maka Allah akan memberi ia taufik untuk melakukan amal soleh setelahnya. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, kami agak cepat jadi mohon maaf. Nanti bisa dibaca di buku ini ada apa dengan riba ya. Ini bagaimana cara taubat dari dosa riba. Kita akan membahas konsekuensi taubat dari riba. Tadi sudah kita bahas ya. Yang pertama cara taubat ya. Cara taubat dari dosa riba bagaimana? Menyesali, mengakui apa yang dilakukan itu salah. Jangan cari celah Pak ya. Jangan cari makar bahasanya. Jangan cari celah ya opo carane lek sing dilakoni iki cek dihalalno. Itu namanya apa? Melawan hukum Allah. Kalau di undang-undang perdata itu apa? Pidana atau berapa? Subversif. Kalau saya salah tolong dibetulkan. Tindakan melawan hukum, memberontak gitu kan. Itu kan hukumannya lebih besar. Ya, daripada sekedar adu PT ya. Sekedar nyolong, ngelawan soalnya. Ngelawan hukum. Ya sama dengan nih sudah diharamkan oleh Allah dilawan, itu dosanya besar. Salat wajib, dia ngomong ra salat ra apa-apa, itu dosanya lebih besar daripada orang enggak salat tapi mengakui kesalahannya dia enggak salat. Itu namanya lemah iman. Bedakan antara melawan sama lemah iman. Karena masih banyak di antara kaum muslimin masih tidak terima dengan satu ini. Ya, setidaknya kalau Anda enggak terima belajar dulu, jangan malah melawan. Saya mohon maaf ya, saya kadang beberapa masjid saya tawari, ya boleh bahas buku ini. Ojo saya Ustaz, iki akeh sing kerja ning kono ya. Ki perkara iki lho, masih belum siap. Setidaknya tahu dulu ini kan hidayah dari Allah loh. Oh ternyata enggak boleh ya. Ini kan mulai ragu, mulai apa? Mulai tersentuh ya hatinya. Mungkin Allah tegur melalui lisan ustadz-ustadz yang menyampaikan, ya Allah, dah anak saya kerja di situ, astagfirullah, dosa terbuka, langsung resign. Nah, itu kan berarti Allah menghendaki dia baik, jangan malah cari pembenaran, itu malah melawan hukum. Mending aku, ya Allah saya sik kerja ning bank Ustaz, ya Allah sak jane ra gelem, itu lemah iman. Daripada sih Ustaz saya enggak terima dengan statement Anda, bukan statement saya, ini hadis kok yang ngomong, ini Quran yang ngomong ya. Baik, kita akan membahas konsekuensi taubat dari riba. Sebagai hiburan kami sampaikan dulu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan sesuatu karena Allah, sesungguhnya tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena ketakwaan kepada Allah, kecuali Allah akan memberi sesuatu sebagai pengganti yang lebih baik darinya. Semoga hadis ini menghibur Anda yang telah hijrah dari tempat-tempat riba ataupun tobat meninggalkan sesuatu yang Allah haramkan. Ingat bahwa ketika seseorang itu taubat dari dosa apapun ya, Allah tidak pernah berjanji kepada orang tobat itu akan ngasih materi.
akan ngasih kekayaan. Lawak tobat teko kerjaan riba tambah melarat gini loh. Emang ada nggak Quran menjanjikan siapa yang tobat dibukakan materi? Enggak. Pertama yang Allah berikan kepada orang yang tobat itu apa? Ketenangan. Itu poin pertama, pasti tenang. Dan alhamdulillah saya mendengar dari teman-teman beberapa komunitas tentang apa KTR, ex-banker dan lain sebagainya, mesti rata-rata ngomong, Ustaz biyen nyekel duit kaya orang nyekel duit, bayaran kuru Ustaz, tak bedek ya 40 juta. Lah kok Ustaz tahun delok selipe tak ngono. Tapi Ustaz ilang tengah wulan wis utang, bayangkan. Kan Allah bener kan yamhaqullahu riba. Allah binasakan riba. Saiki Ustaz aku dodol bakso ngene lho tenang. Dina le 50.000 lho iso kumpul anak, iso kumpul bojo. Masya Allah sudah tenang loh. Jadi hal pertama yang Allah berikan kepada orang taubat, baik itu taubat dari zina, taubat dari mabuk, minum khamr, taubat dari berbuat jahat dan kezaliman, ingat yang pertama Allah berikan adalah ketenangan, ya, tenang. Bahkan ketika sudah tobat kalau hadir ke pengajian bisa tidur ya. Dulu sebelum tobat gak iso turu ya, insyaallah ya, duduk langsung tidur. Ini ya sebagai hiburan ya. Anda kalau meninggalkan riba karena Allah nanti ganti dengan yang lebih baik. Di dalam buku 30 dosa riba ya, mungkin yang sudah ngikuti itu ya, 30 dosa riba yang bukunya ini ya, itu ada di channelnya Masjid Asy-Syafaat kita bedah. Ini di akhir buku ini dibahas kisah-kisah mereka yang tobat dari riba, Pak, ya. Allah kasih ketenangan. Intinya ya mereka bercerita setelah kami meninggalkan riba kami tenang, kami bisa bangun malam, kami bisa lebih dekat dengan keluarga dan lain sebagainya. Itulah janji Allah, barang siapa yang bertobat kepada Allah, Allah akan memberi ketenangan dan Allah akan memberi yang terbaik. Baik, jamaah yang dirahmati Allah. Ada dua pertanyaan, kita akan membahas masih seputar riba. Apakah pemakan riba harus mengembalikan harta riba kepada nasabahnya? Dua, jika tidak dikembalikan, apa yang harus dilakukan? Ini ada ilmunya ya, semua itu pakai ilmu ya. Ngoperasikan HP aja pakai ilmu, naik motor pakai ilmu, pakai laptop pakai ilmu, semua pakai ilmu, nggak sembarangan. Al ilmu qoblal amal, ilmu sebelum beramal. Jadi bagi yang pernah kerja di tempat riba 10 tahun, 20 tahun, banyak ya, ada yang bertahun-tahun. Terus ya apa Ustaz? Iki dunia niki apa iki? Hartaku ini dari riba ini. Apa kudu tak balekno? Apakah saya harus memiskinkan diri saya? Bahasanya gitu ya. Apakah perlu itu saya lakukan ya? Jika tidak dikembalikan, apa yang harus dilakukan? Kita akan membahas masing-masing tersebut di atas. Apakah pemakan riba harus mengembalikan ke nasabahnya atau termasuk ya bapak ibu yang kredit motor, kan sudah kita terangkan uang digesek dengan uang jadi uang riba ya kan, utang 10 juta balekno 12 juta kan, 10 karo balekno 12 kan, jadi duit ditambah itu riba. Uang dengan barang jadi uang, itu namanya bisnis dagang dan itu halal. Aku duit 10 juta tak kulakno buku, aku payu 13 juta. Oleh 3 juta kan, 3 juta itu didapat melalui gesek antara uang dengan barang. Kalau uang digesek dengan uang, itu apa? Riba. Uang digesek barang, uang digesek dengan jasa, itu boleh ya. Baik, para ulama membagi harta haram itu menjadi dua kelompok. Satu, ada harta haram yang didapatkan tidak saling ridho. Dua, ada harta haram yang diperoleh saling ridho. Nanti kita bahas ya. Satu dulu ya, harta haram yang didapat tidak saling ridho. Contoh harta haram yang tidak diperoleh saling ridho itu apa? Mencuri, merampas, gosip, nipu, korupsi, markup kwitansi, itu kan tidak saling ridho. Disuruh perusahaan belanja barang entek 10 juta, terus ditulis 15 juta. Masya Allah ya, di perkantoran mana, birokrasi mana yang tidak menghindari hal seperti itu. Makanya benar kan prediksi Nabi ya, kelak menjelang kiamat orang itu apa? Nggak peduli mendapatkan harta halal ataupun haram, orang ngurus wis ya, halal haram hantam wis, sikat kabeh wis. Nah, pokoknya aku oleh semua ini kok wis, pokoknya Masya Allah. Orang beriman itu sangat hati-hati dalam memperoleh rezeki. Ingat kan kita kisahkan Abu Bakar As-Siddiq aja baru mangan dari budaknya itu ya,
dari hamba sahayanya. Sik baru mangan. Terus hamba itu mengatakan hamba saya itu, Abu Bakar, kamu tahu nggak yang kamu makan? Iku hasil teko perdukunan kumbien. Langsung ditok nih Pak, Masya Allah. Dikeluarkan, maaf, disogok-sogok lambe ini, mulutnya dikeluarkan sambil beliau mengatakan, kalau nyawaku harus keluar dengan makanan ini, ya mending itu aku cintai daripada tubuhku harus kemasukan harta haram. Jadi nggak main-main nih ya. Jadi bagaimana cara tobatnya dari orang nyuri, ya ngerampas, gosok dan lain sebagainya. Nabi SAW bersabda di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, jangan engkau mengambil barang milik temanmu, baik hanya sekedar main-main atau sungguh-sungguh. Bila engkau mengambil barang milik saudaramu, maka ndang balekno, kembalikan. Hati-hati ya. Guyon nyingitno sandale kancane ya, tiba hilang tenanan. Maka harus ngijoli ya. Ini main-main aja harus ngijoli apa meneh? Serius. Ini gimana nih tobatnya? Dulu koruptor di penjara. Ingat loh ya, penjara tidak membuat lunas hutangnya atau apa yang dia tipu. Penjara itu menghukum dia karena nipu, tapi barang itu harus tetap dikembalikan. Uang negara itu tetap harus dikembalikan. Tinggal bagaimana caranya ya. Makanya Nabi SAW nyuruh segera kembalikan, Pak. Ya, sebagaimana sabda beliau, kita terjemahkan biar cepat. Barang siapa pernah melakukan tindak kezaliman kepada seseorang, baik dalam urusan harga dirinya atau hal lainnya, maka segeralah ia minta untuk dimaafkan. Kalau pernah nyakiti orang, zolimi orang, membunuh karakter orang, fitnah wong, jaluk sepuro ae, jaluk sepuro. Sebelum ini bahkan Nabi suruh mengatakan apa? Segera. Falyatahallal. Fa itu kan segera. Kalau tsumma itu kan kemudian tapi masih ada jeda waktu, ndang, Pak. Karena yang namanya kematian itu selalu sifatnya apa? Mendadak. Ingat loh ya, tidak ada kematian yang direncanakan. Moro-moro, jenenge mati itu moro-moro. Makanya untuk urusan kebaikan itu ndang, cepet gitu loh. Falyatahallal minhul yaum. Sebelum tiba hari tidak ada lagi dinar dan dirham. Bila hari itu telah tiba, maka akan diambilkan dari pahala amal solehnya dan diberikan kepada orang yang ia zolimi sebesar tindak kezolimannya. Dan bila tidak memiliki pahala kebaikan, maka akan diambilkan dari dosa-dosa yang ia zolimi dan akan dipikulkan kepadanya. Nih, siapa yang pernah nyakiti orang, pernah memfitnah orang, minta maaf Pak. Walaupun minta maafnya nggak perlu diperinci ya. Sepurane bro aku mbiyen mitnah awakmu sampai sing tak lebokne penjara, lho tambah dawa. Geger kok ya. Dah minta maaf, aku sepurane ya lek duwe salah lahir batin, aku tahu jahat karo sampean, tolong sepuranono. Apa susahnya lo ngomong gitu? Nabi Pak yang sudah dijamin masuk surga, kan sudah pernah kita bacakan ya hadisnya itu ya. Beliau tidak ingin mati dalam membawa kezoliman sekecil apapun. Waktu itu Nabi mengatakan, siapa yang pernah kuzolimi? Ayo ngaku gitu loh. Terus ada siapa itu? Sahabat siapa? Ukasha ya. Kalau salah tolong dibetulkan ya. Jadi menuntut, ya Rasulullah, saya pernah kamu pukul. Engkau pukul kapan? Waktu peperangan. Aku balas loh, Masya Allah. Sampai kayak gitu ya. Ya Rasulullah, dulu engkau mukul saya dalam keadaan saya nggak pakai baju. Beliau lepas loh. Sampai Abu Bakar, Umar itu ya, Masya Allah, kok teko-teko engkau Ukasha balas ke saya, wahai Ukasha itu. Akhirnya kalian nggak akan bisa memikul dosaku. Ya singkatnya kemudian Ukasha memeluk perutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sekali Rasulullah SAW aja ingin meninggal dalam keadaan apa? Tidak menzolimi dan merugikan orang lain. Ingat Pak, dosa kita pernah zolimi orang, jukuk duit wong, korupsi. Kami katakan ya, dan Nabi mengatakan ya, tidak akan bisa dihapus dengan tahajud, tidak akan bisa dihapus dengan istighfar. Enggak, harus apa? Menyelesaikan dengan yang bersangkutan. Lah kok pengen nyolong istighfar, terus korupsi mana istighfar? Tidak bisa. Itu mempermainkan. Itu namanya taubat tanpa ilmu. Ya, taubat seperti kata Hasan Al Basri, orang beristighfar, tapi di saat yang sama dia berbuat maksiat. Istighfar lisannya, tapi matanya melihat yang haram. Itulah istighfar para pendusta. Ya, orang kalau beristighfar lisannya pasti matanya berbuat baik ya. Demikian ini ya, segera kembalikan sebelum nanti diambilkan dinar dan dirham. Maka bersyukur orang yang dizolimi itu Pak, sesungguhnya dia punya tabungan yang banyak Pak. Anda bersyukur Pak, aku iki difitnah ning kene, aku iki wong padha ngrasani aku. Alhamdulillah Pak, Bapak, Ibu, jamaah yang dirahmati Allah punya tabungan di akhirat, pahala-pahala dia nanti kita
ambil ya, nggak ada yang tertukar ya. Dan juga ada hadis Nabi SAW, alal yaddi ma akhadat hatta tuaddiyah, kewajiban tangan yang mengambil harta orang lain adalah mengembalikan. Ya, ulama juga sepakat siapa yang mengambil harta orang lain tanpa kerelaannya, kewajibannya ialah mengembalikan. Itu aja tobatnya. Kalau enggak ngomong, aku jujur biar nyolong donyomu. Iya ngomong, saya punya tanggungan sama Anda 100 juta. Saya akan nyicil, ngomong aja, enggak apa-apa. Cicil, nanti ingat ya, janji Allah kan, siapa yang sungguh-sungguh di surat apa? Al-Ankabut ya, 69. Siapa yang sungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan bantu. Daripada nanti di sana, Pak. Kalau di sini masih tukar-tukaran dinar, dirham, rupiah, dolar, ya, duit sih iso, Pak. Kalau di sana enggak ada tukar-tukaran dinar dan dirham. Tukar-tukarannya apa? Pahala dan dosa. Jadi kalau ada orang tutang karo dhewe melayu, kan berarti ngambil harta haram kan dia, kabur nggak ngabari, tahu nanti pahala sholat dia, ya zakat dia, puasa dia, tahajud dia dikekno awake dhewe, Pak. Wong dhewe ora tau sholat, ora tau poso, nanti ya dosa kita dikasihkan ke dia. Dr. Aid Al-Qarni di dalam kitab Latazan beliau menuturkan, jangan bersedih ketika Anda dizolimi. Engkau sedang menyimpan khazanah-khazanah kebaikan yang cukup banyak di akhirat nanti ya. Harusnya bersyukur kalau ada yang zalim sama kita ya. Siapa yang mengambil hak orang lain walaupun ya sejengkal tanah dikalungkan 7 petala bumi. Masya Allah, ojo zalim. Intinya jangan zalim. Ini ya cara tobat dari harta haram yang tidak saling apa? Ridho ya. Harus apa tobatnya? Cuma satu apa? Kembalikan, cuma itu. Saya pernah ada jamaah tuh ya, saya ceramah gini terus dia jujur dulu Ustaz, saya dinas Ustaz, saya sering ngambil barang kantor gini-gini, gimana Ustaz? Ya harus kembalikan, gak memungkinkan Ustaz, nanti bisa menimbulkan masalah baru. Anda tidak boleh menikmati secara pribadi, keluarkan, sodakohkan, infakkan ya, itu pun bukan nama Anda. Walhamdulillah kalau misalnya negara ada rekening khusus ya untuk para orang-orang yang dulu pernah selama dinas korupsi ya, ngambil berapapun akan ditagih loh Pak. Itu kan hal yang biasa ya, kadang di perkantoran, di dinas, apa susahnya sih belanja 10 juta tulis 10 juta. Biasanya wong kaya ngono cepet dimutasi kalau di Indonesia. Malah dimutasi, heran ya, jujur malah dimutasi ya, Masya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, kita masuk poin kedua, harta haram yang diperoleh dengan saling ridho. Contoh harta haram yang diperoleh dengan saling ridho itu apa? Ya riba, judi, ya jual beli haram, ya, sogok, perdukunan, ya, judi kan gitu kan, ayo main, mesti kaya bayar 1 juta ya, oke deal, itu kan saling ridho loh, harta haram tapi tetap saling ridho, bisa difahami ya. Jadi harta haram itu satu, ada yang diperoleh dengan tidak saling ridho, ghosab, nyuri, korupsi, markup, kwitansi, ya. Yang kedua saling ridho seperti riba. Riba kan saling ridho kan? Kan sudah kita kupas. Ini biasanya dibuat alasan, wong dhek diutangi 10 juta balekno 11 juta ya ora masalah. Ingat, ridho itu hanya untuk konsep jual beli. Innamal bai'u antaradin. Sesungguhnya jual beli itu hanya saling ridho. Kalau buku ini saya jual ke Anda 100.000, toko lain menjual 50.000, boleh enggak? Boleh. Wong Anda belinya ke saya, kono 50.000 ya tuku rono, kayak gampang toh. Mana ibu-ibu biasanya, gula selisih 200 saya diewangi melaku. Nah ning kono 15.000 ning kene 14,5, mending rono. Padahal rono ya melaku ya parkir, durung meneh kecopetan, durung meneh. Insyaallah resikone luwih akeh ya, selisih 500. Biasa the power of emak-emak ya. Jadi jual beli saling ridho. Demikian pula surat An-Nisa itu ya. Ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradhim minkum. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian memakan harta kalian dengan cara yang batil, sampai njukuk HP-ku, sampai njukuk duitku, kecuali dengan perdagangan yang saling ridho. Jadi saling ridho itu hanya untuk jual beli, bukan riba. Dek gak tak paksa njaluk tak 1 juta, tak kon bayar 1 juta 100, dek yo gelem ikhlas. Bukankah jual beli khamr juga saling ridho? Bukankah pelacuran juga saling
ridho. Orang melacurkan diri, dia mau dibayar sekian, dia mau, nggak ada unsur paksaan. Maka ingat ya, konsep ridho itu hanya di konsep jual beli. Baik ya. Jadi ada harta haram yang diperoleh dari transaksi saling ridho. Bagaimana cara tobatnya? Haram secara garis besar itu ada dua. Ada haram zatnya, ada haram prosesnya. Ya, zatnya haram. Insya Allah nggak terlalu kita bahas ya. Khamr kan haram zatnya, barangnya haram. Narkoba haram. Babi haram itu kan haram apa? Zatnya. Ada haram secara proses, yaitu cara. Nah, cara ini terbagi menjadi dua, yaitu tadi saling ridho dan tidak saling ridho. Bagaimana cara mengembalikan harta riba? Harta riba itu kan termasuk apa? Memperoleh harta haram dengan cara apa? Ridho. Dulu ini orang rentenir, ngutangi wong ki 10 juta bayar 11 juta, ngutangi wong ki 20 juta bayar 22 juta, ngutangi wong ki 5 juta bayar 5 juta 500. Wong ya gelem, kan saling ridho semuanya. Surat Al-Baqarah 275. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita ambil di tengahnya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jelas kan? Yang halal itu jual beli, yang haram itu riba. Podo-podo golek bati 1 juta dengan cara mengutang, wis kon tak utangi 10 juta, balekno 11 juta. Itu riba. Lek jual beli, sampean pengin tuku apa? Aku tuh pengin tuku HP. Ya wis sing tak tukokne. Iki 10 juta ya. Tak dol ning awakmu 11 juta. Sama-sama mendapatkan keuntungan 1 juta tapi dengan cara yang berbeda. Satunya riba, satunya jual beli. Akad apa? Murabaha. Kan akad banyak ya, ada mudharabah, murabaha dan seterusnya ya. Orang-orang, nah ini ya, kembali. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, baru ya Allah, riba itu haram. Lalu terus berhenti dari mengambil riba, ya wes aku tak tobat. Aku baru lek riba iki haram. Kok mbiyen lu gak ono? Maka baginya apa yang telah diambil dahulu sebelum datang larangan dan urusannya terserah kepada Allah. Baik, kita bacakan keterangan di sini. Ada banyak sebab mengapa pelaku meyakini harta itu halal. Bisa jadi karena tidak tahu, Pak. Belum sampai ilmu tentang itu kepadanya, atau karena dia punya alasan yang mendukung dia untuk bertahan di penghasilan yang haram. Para ulama mengatakan, orang yang mendapatkan harta haram dengan cara saling ridho dan dia meyakini bahwa itu tidak melanggar syariat, maka dia tidak wajib mengembalikan harta itu. Sehingga harta haram yang dia kumpulkan sewaktu dia belum tahu statusnya halal. Dia berhak menikmati yang dia peroleh di masa silam dan dia tidak perlu memiskinkan diri. Ya. Masya Allah, dakwah-dakwah tentang riba itu kan adanya, kalau nggak salah ya 2015-2016 kan. Tahun 2000 ada Pak? Nggak ada. Ya kan, banyak kan, nggak ada keterangan kayak gitu. Makanya hadis itu perlu disosialisasi. Jangankan riba Pak ya, sholat syuruk Pak. Tahun 2000 ada sholat syuruk? Oh, nggak ada. Wong bar subuhan langsung tutup masjidnya kan, tutup kabeh. Wong takmire kaum bangsawan, bangsane tangi awan ya. Langsung tutup kabeh, mati kabeh, lawang itu. Sekarang salat syuruk dahal biasa subuhan sik dibuka masjidnya sampai jam 5:30 jam 6. Padahal hadis salat syuruk itu adanya kapan? 14 abad yang lalu. Baru tahunya di Malang nggak tahu tahun 2010 2012 mungkin ya. Baru saya dulu mondok itu nggak ada. Sekarang sudah diamalkan, bukan tidak ada hadisnya, karena mungkin belum disosialisasikan, termasuk riba. Tahun 2000, orang utang di bank, kerja di bank itu bahkan dianggap apa? Kerjaan yang prestis. Anaknya di mana? Di bank mana? Bank KRUT. Oh, di bank KRUT ya, Masya Allah ya, bangkrut ya, Masya Allah. Itu jadi prestis tersendiri. Sekarang malah jadi aib. Anak sampai ning bang lu dosa loh. Sebab apa? Sudah mulai menyebar luas dakwah tentang riba. Nah kembali ya. Jadi orang kalau misalnya dulu kerja di bank, misalnya dulu ngutangi duit ya, atau mungkin dulu jualan khamr, ini karena kita bahasnya masalah riba ya, maka harta yang dia peroleh dulu hukumnya apa? Halal. Tidak apa-apa. Kenapa? Karena dia nggak tahu.
Kecuali ini kan, ini tadi kan, siapa yang sudah larangan datang Tuhannya, ia terus berhenti, dia tobat, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu, dia halal. Karena dia nggak tahu, karena ada hadis rufi'al qalam, pena diangkat dari 3 golongan, tidak ditulis dosa 3 golongan ini. 1, orang gila yang akalnya sampai sembuh. 2, orang tidur hingga bangun, anak kecil hingga balik. Ya, orang gila kita dikiaskan oleh para ulama dengan orang yang nggak tahu. Tahun 2000 kan pada nggak tahu kan kalau riba itu haram. Bahkan ada Pak tulisan ya, karena ada keluarga kami yang masih kerja di situ dulu. Alhamdulillah taubat. Itu karena ada tulisan, siapa bilang riba haram, sampai kayak gitu. Ya masih perdebatan, sekarang sudah final. Ayatnya sudah jelas. Orang beriman kepada Allah dan Rasulnya kalau sudah diterangkan ayatnya tidak ada pilihan kecuali sami'na wa ata'na, bukan mencari celah. Kalau Anda masih belum bisa meninggalkan, Anda lemah iman dan tangisi dan banyak istighfar, itu lebih baik daripada Anda mencari celah bagaimana supaya apa yang Anda lakukan itu hukumnya halal. Jamaah yang dirahmati Allah. Jadi poin pertama, pelaku meyakini bahwa harta itu halal, maka Anda boleh menikmatinya. Yang kerja di bank dulu nggak tahu gini, Anda punya mobil, Anda punya rumah Anda halal. Sebelum riba diharamkan, sebagian sahabat melakukan transaksi riba, Pak. Dulu juga melakukan transaksi riba. Bahkan sebagian mereka kaya dari hasil riba. Ketika Allah menurunkan ayat yang mengharamkan riba, Allah tidak memerintahkan mereka untuk mengembalikan kekayaannya dari hasil riba atau dari hasil jual beli khamr. Dulu sahabat kan minum khamr kayak minum apa? Minum teh, minum qahwah, minum syai, minum kopi, itu biasa. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang kaya dari jual beli khamr, bahkan diekspor ke mana, negeri Syam. Begitu ayat khamr haram, apakah duit hasil toko jual khamr dibuangi? Enggak, dia segera berhenti dan taubat. Imam As-Sa'di mengatakan Allah Ta'ala lam ya'mur biraddil maqbud bi'aqdir riba ba'da taubah. Allah Ta'ala terkait dengan ayat ini ya, tidak memerintahkan untuk mengembalikan riba yang telah diambil melalui akad riba setelah orangnya bertaubat. Namun yang Allah perintahkan wa innama amrun biraddir riba alladzi lam yuqbad wa annahu qubida birridha mulkihi fala yushabbihul maghsub. Karena riba diambil dengan kerelaan pemiliknya sehingga tidak sama dengan hasil rampasan. Jadi ketika ayat ini turun, Allah nggak nyuruh mengembalikan harta-harta hasil riba, disuruh taubat dari riba ya. Motornya dari hasil nyicil, mobilnya nyicil, karena zaman sekarang kan zaman pecicilan ya, insyaallah ya. Bagaimana Ustadz? Tidak apa-apa, karena dulu nggak tahu, semoga Allah ampuni. Itu yang pertama ya. Mereka yang bekerja di bank sampai pensiun karena tidak tahu bahwa penghasilannya itu riba, kemudian setelah pensiun dia baru sadar bahwa itu riba, maka orang ini tidak ada kewajiban untuk mendonasikan seluruh tabungannya. Dia tidak ada kewajiban untuk memiskinkan dirinya. Itu yang pertama ya. Kalau pelaku apa? Meyakini bahwa harta itu apa? Halal. Ini poin pertama ya. Pelaku meyakini harta itu halal. Oh iya, harta ini kan pelaku meyakini bahwa itu halal. Yang kedua, nah ini yang kedua masuk. Pelaku meyakini bahwa harta itu haram. Tadi kan raro, yang ini nggak tahu, lu aku iki gak ero lho riba iki haram. Mosok sih? Cari sopo lu Quran, mosok ndi ayat dia baru tahu. Maka yang dulu halal. Nah, bagaimana kalau pelaku sudah tahu? Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man 'ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Maka apa yang telah barang siapa mengulangi, maka mereka kekal menjadi penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Jadi gini Pak, harta haram itu kedudukannya ada dua, ada sebelum tahu dan sesudah tahu. Ya, orang ini kerja di tempat haram tahun 2010 sampai tahun 2021, gampangnya 11 tahun dia kerja di tempat haram, dia nggak tahu. Terus dia tahu bulan Januari tahun 2021 ini ya, baru loh berarti Februari ya, berarti ki haram ya, enggak roh ya, Masya Allah, baru tahu kan, berarti dia sudah mulai yakin hartanya itu haram.
Barang siapa mengulangi, maka semenjak dia tahu, itu hartanya menjadi apa? Haram. Bukan semenjak resign ya. Loh, kan orang tobat dari riba itu kan butuh apa? Butuh waktu, butuh proses. Ya lek mabuk kan saiki tobat, saiki mandek iso. Lek kerja-kerja di tempat riba kan tetap butuh proses. Dia tobat sekarang, dia harus mengajukan resign, dia harus membuat apa? Surat dan lain sebagainya, kan butuh proses. Yang setidaknya kalau dia sudah tahu, maka hukumnya haram semenjak dia tahu, bukan semenjak resign. Sekali lagi, semenjak dia tahu. Mending ora usah robisan Ustaz, dosanya lebih besar. Surat Al-Mulk ayat 10. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Coba kami dulu mendengarkan peringatan, aku coba ngrungokne, kami enggak bakal menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Coba aku mbiyen ngerti, dosa loh ya, enggak mau tahu itu dosa, Pak. Ya enggak mau tahu, enggak mau ngerti itu hukumnya dosa. Jadi poin yang kedua, orang yang sudah meyakini harta itu haram, maka semenjak dia peroleh itu hartanya haram semua. Kalau sudah haram, Pak, enggak boleh disedekahkan juga. Ini ingat ya, Ustadz sudah sampaikan. Orang yang bekerja di tempat haram, yang 100% duit itu haram ya, misalnya nih orang kerjanya di bank KRUT ya, dia kerjanya di Homer, gajinya 20 juta, maka seluruh gajinya itu uang apa? Haram. Kalau sudah uang haram, dia tidak wajib zakat, dia tidak wajib sedekah, dia tidak wajib infak, dan dia tidak wajib melakukan ibadah dengan harta, dia nggak wajib umroh. Sebagaimana sabda Nabi SAW, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sungguh Allah itu baik dan tidak menerima sesuatu kecuali yang baik. Jadi orang kalau kerja di tempat riba, dia nggak ada kewajiban zakat, Pak. Itu loh, sampai kayak gitu. Sampai Imam Syafi'i kalau nggak saya, bersedekah dari harta haram itu seperti nyuci baju kotornya dengan air kencing, nggak main-main nih. Jadi ingat loh, para ulama, orang-orang salaf soleh dulu tidak menganggap ibadah itu hanya sebatas sholat, puasa, tahajud, baca Quran. Tapi ibadah itu termasuk menjaga diri dari maisha yang haram. Jok sampai kelebonan dunia sing haram, itu juga termasuk apa? Ibadah, nggak main-main. Ya, apalagi sholat dari harta haram, nggak terima. Barang siapa membeli pakaian dengan harga 10 dirham, sedangkan 1 dirham yang haram, Allah nggak terima sholatnya selama bajunya itu melekat pada dirinya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kelambi regane 500.000, Pak. 1.000 duit ngentit, Pak. Allah nggak terima, nggak main-main loh ini ya. Masya Allah. Bahkan sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, tidak diterima sholat tanpa bersuci, demikian pula sedekah tidak diterima dari gulul, dari korupsi, dari sogok, dari riba. Jamaah ini dirahmati Allah, pelaku yakin bahwa harta itu haram. Kalau tadi kan kasusnya beda ya. Dia sih yakin halal, maka diampuni. Kalau sudah tahu itu haram, sudah disampaikan, dia tidak taubat, faman ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Siapa yang kembali mengulangi perbuatan ribanya itu setelah datang peringatan dari Tuhannya, maka dia akan dalam neraka dan kekal di dalamnya. Loh Ustaz, berarti orang makan riba kekal? Maksudnya dia lama di neraka, karena konsep akidah Ahlussunnah wal Jamaah, semua orang yang bersyahadat itu pasti masuk surga ya. Ini saking lamanya di neraka ya. Dosa besar itu tidak membuat seseorang keluar dari keislaman ya. Orang makan riba tetap Islam, orang nyolong tetap Islam. Yang terakhir, jika dia telah menerima apa yang dia lakukan, kalau dia sih tetap menerima, Pak ya, dia sudah tahu ini kerja di bank ini haram, kerja di tempat haram itu sudah ngerti, gak oleh loh, sampai dosa loh. Apa yang harus dilakukan? Pendapat yang benar dalam masalah ini adalah tidak mengembalikan ke pihak bank, namun dia salurkan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Di antara dalilnya riwayat Abu Humaid As-Sa'di radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW pernah mengutus seorang sahabat bernama Ibnu Lutbiyah, ini banyak dikisahkan oleh para asatid ya, untuk menjadi amil zakat bagi Bani Sulaim. Ketika Ibnu Lutbiyah menarik zakat di kampung Bani Sulaim, ada seseorang memberi hadiah kepada beliau. Biasanya uang transport gitu ya, fee gitu ya.
Dia njoko, iki Pak, nggih sampean nggih uang makan gitu. Ketika dia kembali, yaitu Ibnu Lutbiyah kembali setelah mengambil harta zakat dari Bani Sulaim dan menghitungnya, dia melaporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini adalah zakat. Ya Rasulullah, ini zakat Bani Sulaim. Nah, iki aku dikei teko Bani Sulaim. Dikasih apa? Uang makan, uang transport kalau sekarang ya. Rasulullah SAW marah dan beliau berkhutbah. Fahal jalasta fi baiti abika wa ummika hatta ta'tiyaka hadiyatuka in kunta shadiqon. Mengapa kamu tidak duduk di rumah bapakmu dan ibumu sehingga hadiah ini diberikan kepadamu jika kamu benar itu hadiah. Paham, Pak? Berarti dia menerima itu karena apa? Karena jabatan dia sebagai apa? Amil. Lek iku hadiah, kon lunggone ngomamu lho kira-kira dikei apa ora? Gak mungkin dikei kan? Karena dia ada tugas sebagai amil. Nah, ini juga termasuk ya, jemaah yang dirahmati Allah yang bekerja di ASN, di negara ya, bertakwalah kepada Allah. Kalau Anda sudah kerjaannya di situ dan itu memang sudah kerjaan Anda, dikasih berapapun tolong tolak. Enggak usah dipilih-pilih sih, lek tipis tak terima, lek akeh tak lek tipis tak tolak, lek akeh tak terima. Demi Allah itu harta haram. Ingat loh ya, harta haram jadi penyakit. Demi Allah pasti jadi penyakit, dicuci, dibersihkan oleh Allah. Ingat kan dulu pernah kita sampaikan, dosa itu secara pembalasan ada dua. Ada yang ditakdimkan, langsung dibalas oleh Allah di dunia, ada yang ditakhirkan, dibalas di akhirat. Tidak semua dosa dibalas cash di dunia. Di antara dosa yang dibalas cash di dunia adalah kezaliman. Makan harta haram dolim enggak? Dolim, Pak. Betapa banyak orang yang dulu dinasnya dia puas dengan harta haram, suap, hadiah dalam bentuk apapun, dan ini dianggap biasa loh, Masya Allah. Saya kadang diceritakan, loh Ustaz, lek gak ngekei ini loh. Lah aku lek gak ngekei gak dilayani. Anda gak nyuap, berarti Anda dizolimi lainnya. Walaupun ada para ulama yang mutlak, dizolimi ora usah dikei kan. Kalau misalnya kita dizolimi, sebagian ulama ada yang ngasih, boleh, karena ini bukan suap. Karena yang mengambil hak itu punya saya, Pak, tolong Pak, wis nih Pak, tak kasih 1 juta itu uang saya. Ya udah saya bebaskan, akhirnya gitu kan. Ada yang memang seperti itu, tapi tidak banyak ya. Jamaah yang dirahmati Allah. Itulah cara tobat dari harta riba. Begitu mengetahui ilmu seperti ini, tolong dibersihkan diri kita, jangan sampai kita mati menghadap kepada Allah masih ada harta haram. Yang dinas ya, yang sudah pensiun, tolong kalau lemarinya dari harta haram, duitnya dah sedekahkan aja. Jangan menikmati untuk dirinya sendiri. Taubat, mumpung masih nafas belum sampai di tenggorokan, mumpung matahari belum terbit dari arah barat. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.